Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla
dan dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hanya sholat 5 waktu, sholat nafilah, puasa Ramadan, puasa sunnah, dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah termaktub dan sudah sering kita jalankan. Tidak hanya berhenti dengan melakukan hal-hal kebaikan, dengan cara bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita, yaitu adalah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, serta apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim sejati, dia adalah orang yang memiliki hubungan baik dengan Allah. Tidak hanya itu, dia juga punya hubungan baik dengan sesama manusia, sesama hamba Allah. Ia rajin sholat, juga dia berbakti kepada orang tua. Dia juga rajin mengaji di masjid. Dia juga sayang kepada anak dan istrinya. Ia selalu berupaya menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jalla, dan dia pun juga berusaha untuk menunaikan hak-hak sesama manusia, karena di dunia ini tidak bisa hidup dengan sendirian tanpa sosial masyarakat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Beliau menyampaikan bahwa al-mu'minu ya'lafu wa yu'laf. Kata Rasulullah, mukmin sejati itu adalah yang mudah akrab dengan orang lain dan orang lain mudah akrab dengannya. Mudahnya keakraban ini muncul karena kebersihan hati seorang mukmin dan juga kebaikan akhlaknya. Ia bukan serigala yang berbulu domba, terlihat ramah namun sebenarnya hatinya busuk. Justru hati mukmin sejati itu adalah bersih dan suci, tidak memendam rasa iri, memendam rasa dengki, dan juga tidak ada niat jahat sedikit pun kepada orang lain. Sehingga dengan ketulusannya, senyumnya membuat orang lain nyaman untuk berdekatan dengannya, bahkan betah untuk bisa ngobrol agama dengan orang tersebut. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukmin sejati senantiasa akrab dengan kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya itu berbeda pemahaman agamanya. Apalagi jika beliau berdua seiman dan seagama, maka itu patut mukmin sejati itu selalu patuh kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kata Allah, jika ibu bapakmu memaksamu untuk menyekutukanku, padahal engkau tidak memiliki sedikit pun bukti adanya Tuhan selain aku, fala tuti'huma. Kata Allah, janganlah engkau mentaati keduanya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah dalam kelanjutan ayatnya, maka sekalipun dia tidak sepemahaman agama denganmu, maka bergaulah dengan bapak ibumu dengan baik selama itu di dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukmin sejati senantiasa akrab dengan pasangannya. Suami menyayangi istrinya, begitupun pula sebaliknya. Nyaman berbincang dan bercengkrama, saling memperhatikan dan menghargai. Bukan justru masing-masing sibuk bergadget ria ketika di rumah, menghabiskan waktu untuk berselancar di dunia maya tanpa memperhatikan pasangan dan juga anak cucunya. Munculnya ria-ria kecil rumah tangga yang tidak bisa dihindari, malah akan membuat hubungan mereka semakin hangat dan harmonis. Sebab kebahagiaan kerap akan bisa dirasakan justru setelah melewati berbagai macam kesulitan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukmin sejati selalu akrab dengan putra-putrinya. Manakala keluar rumah, kepulangannya selalu dirindukan oleh sang buah hati. Bukan justru kepergiannya disambut dengan kegirangan oleh anaknya.
karena keberadaannya membuat suasana rumah itu menjadi mencekam dan mengerikan. Tapi muslim sejati ketika dia pergi, anaknya pasti akan mencarinya. Rasulullah SAW saat bepergian, dilepas kepergiannya, keluarga beliau dengan kesenduan. Artinya Rasulullah pergi, keluarga yang di rumah merasa sedih. Sebaliknya, manakala pulang, beliau disambut dengan kegembiraan. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tulqiya bisibyanihi ahli baiti. Abdullah bin Ja'far bercerita bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang berpergian, biasanya beliau disambut oleh anak-anak dari anggota keluarganya. Suatu hari beliau pulang dari bepergian dan aku lebih dahulu menyambut beliau. Lalu aku dinaikkan ke depan beliau. Kemudian salah seorang anak Fatimah radhiyallahu taala anha datang menyambut beliau. Dia pun diboncengkan di belakang. Lalu kami bertiga memasuki kota Madinah di atas tunggangan beliau. Alangkah indahnya kehangatan kepada keluarganya yang dicontohkan beliau tersebut dalam hadis riwayat Muslim tersebut. Padahal saat itu beliau dari bepergian di luar kota yang masih jauh jalannya ketika mau sampai rumah. Bahkan beliau sudah berumur berkepala 5 atau berkepala 6. Di tengah kepenatan beliau masih bisa menyambut dengan hangat anak dan cucu beliau. Mukmin sejati bukan hanya akrab dengan keluarga terdekatnya, namun juga tetangganya, teman kerjanya, bahkan dengan pembantunya sekalipun. Al-Ma'ruf bin Suwaid rahimahullah ta'ala bercerita, aku pernah melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu mengenakan pakaian bagus dan pembantunya juga mengenakan pakaian yang serupa. Maka aku pun menanyakan hal itu. Beliau menjawab bahwa dahulu semasa Rasulullah SAW hidup, Abu Dzar pernah menghina seseorang sembari menjelek-jelekkan ibunya. Maka orang yang dihina itu melapor kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Ketika itu beliau bersabda, wahai Abu Dzar, engkau masih memiliki sifat orang-orang jahiliyah. Saudara-saudara dan para pembantu kalian itu telah diamanatkan Allah kepada kalian. Rasulullah SAW sampaikan, faman kana akhuhu tahta yadayhi, barang siapa yang diamanati pembantu, hendaklah memberinya makan seperti yang ia makan. Wa yulbishu mimma yalbas, memberinya pakaian seperti yang ia kenakan. Wala tukallifuhum, dan janganlah kalian itu membebani atau memberikan beban kepada dia melebihi kemampuannya. Jika kalian memberinya pekerjaan, bantulah ia. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seakan-akan ini mengajarkan kepada kita bahwa pada zaman Rasulullah juga punya yang membantu di rumah. Akan tetapi ini Rasulullah mempersikapkan dengan seperti hanya mempersikapkan kepada dirinya sendiri. Makan dengan menu yang sama, pakaian juga diberikan pakaian yang sama. Maka ini yang harus kita terapkan pada di kehidupan kita sehari-hari sebagai muslim yang sejati sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa asyhadu an la ilaha illallah la nidda lahu wa la syabiha wa la mathila, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keakraban diraih dengan mengupayakan kebersihan hati dan kemuliaan akhlak, bukan dengan mengorbankan prinsip-prinsip agama. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling ramah sepanjang hidup manusia. Namun di waktu yang sama beliau juga sosok yang paling tegas.
dalam berpegang dengan prinsip akidah. Beliau adalah orang yang paling murah senyum di antara kita. Namun jika agama dihina, maka beliau akan marah besar dan tidak tinggal diam. Beliau biasanya bercanda dengan para sahabatnya, namun saat bercanda beliau tidak pernah berbohong atau merendahkan orang lain walaupun dengan alasan humor atau bercanda. Keramahan dalam bersikap dan ketegasan dalam berprinsip adalah dua hal yang bisa dikombinasikan agar seseorang dianggap berkepribadian ramah. Tidak harus bergaul bebas tanpa batas. Sebaliknya, supaya seseorang dianggap tegas berakidah, tidak harus beraut muka yang sangar dan pelit senyuman. Yang pada intinya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai mukmin yang baik adalah mukmin yang selalu bisa merangkul sesama muslim maupun selain non muslim, sehingga agama ini bisa menjadi hujjah kita ketika nanti di akhirat untuk bisa melanggengkan kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu alaihi rahimakumullah kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.